Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini Bapa, kami mohon kepadamu, kiranya Roh Kudus menyertai dan menguasai hamba-Mu sebagai alat yang Engkau pakai untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus menyertai dan menguasai jemaat Tuhan yang saat ini sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab dan mencari kitab Perjanjian Baru Injil Lukas 22 pada ayatnya yang ke-7 sampai 13. Persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Demikianlah bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang disebut berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosana. Malum semahan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur hanya kita naikkan kepada Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa atas kehidupan ini, sehingga kita diperkenankan untuk boleh beribadah di minggu sengsara yang ke-6 pagi hari ini. Dalam minggu sengsara yang ke-6, kita bersama-sama akan merenungkan bacaan Alkitab yang sudah saya baca tadi, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dan anak-anak semuanya mengikuti bacaan ini. Saudara-saudara yang kekasih, Paskah yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah untuk memperingati hari kemenangan mereka, hari pembebasan dari tanah Mesir. Hal ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 7 dan ayat 11. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, Paskah yang juga kita peringati pada saat ini adalah untuk mengingat kembali betapa besar kasih setia Tuhan Yesus atas kehidupan kita semua. Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai jalan satu-satunya penebusan
atas dosa-dosa kita semua. Kita diselamatkan dari kuasa dosa dan maut. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita tadi, kita perhatikan dari ayat 7 sampai ayat yang ke-13, di mana di dalamnya Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk pergi mempersiapkan tempat di mana mereka akan makan bersama. Petrus dan Yohanes, mereka tidak tahu tempat itu, tetapi mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka, sampai mereka boleh tiba di suatu tempat seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Semuanya itu sesuai. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat bahwa persiapan makan Paskah ini Yesus dan murid-muridnya sebagai tanda di mana itu adalah malam terakhir Yesus dan murid-muridnya, yang kemudian ia memberi makna baru dalam peringatan Paskah, bahwa ia menyatakan kepada murid-muridnya tanda kasihnya kepada manusia. Paskah bagi bangsa Israel adalah sesuatu yang amat penting. Paskah bagi kita semua juga adalah sesuatu yang amat penting, karena pengorbanan Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia. Mari kita lihat bagaimana Yesus ketika itu menyuruh Petrus dan Yohanes mempersiapkan makan malam bersama itu. Bahwa persiapan untuk makan malam bersama itu sangatlah penting. Mari kita memaknai persiapan yang dimintakan oleh Yesus dari murid-muridnya itu bagi kita semua saat ini, untuk mempersiapkan diri kita secara pribadi dan juga untuk mempersiapkan keluarga kita masing-masing. Bagi kita, saudara-saudara, setidaknya ada beberapa hal yang menarik dalam persiapan makan Paskah antara Yesus dan murid-muridnya. Pertama, bahwa persiapan makan Paskah itu dilakukan oleh Yesus dan para murid di sebuah rumah, bukan di sinagoga atau tempat lain yang lebih. Dari pemikiran ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk memulai sesuatu pekerjaan, memulai sesuatu karya yang sangat besar di dalam hidup ini yang bermakna, tidaklah harus dari luar, tetapi mulai dari dalam diri kita masing-masing dan di dalam rumah kita masing-masing. Yang kedua, persiapan makan Paskah juga memperlihatkan di sini ada relasi, ada hubungan yang dibangun oleh Tuhan Yesus
dengan murid-muridnya. Di dalamnya, mari kita lihat bagaimana Yesus memberi pesan agar Yohanes dan Petrus terlibat secara langsung dalam perencanaan persiapan itu. Jadi ada aktivitas yang dibuat oleh Yohanes dan Petrus. Hal ini juga mau menunjukkan kepada kita semua bahwa persiapan itu juga diawali dan dimulai dari diri kita secara pribadi dan keluarga, dan juga apa yang kita mau persiapkan itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, persiapan makan Paskah itu menjadi sebuah perwujudan keluarga, maka makan Paskah ini bersama-sama mau menunjukkan kedekatan dan kebersamaan antara Yesus dan murid-muridnya. Bagaimana dengan kita dalam keluarga? Dari dalam keluargalah kedekatan itu harus terjadi. Hubungan yang harmonis itu kita nyatakan. Saudara-saudara yang kekasih, di minggu-minggu sengsara ini memang kita rasakan ada suatu perbedaan dalam beribadah yang biasanya secara rutin kita lakukan setiap minggu, bulan, dan tahun bersama-sama dalam gedung gereja. Tetapi kenyataannya saat ini berbeda, karena kita maklumi bersama bahwa virus corona 19, COVID-19 telah menjadi wabah pandemik global yang mempengaruhi kehidupan kita bersama, sehingga pemerintah menyerukan kepada kita semua physical distancing atau menjaga jarak antar manusia, sehingga seluruh kegiatan mulai dari belajar, mengajar, bekerja, kecuali pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tidak bisa ditinggalkan, bahkan termasuk beribadah, harus dilakukan di dalam rumah. Mengapa pemerintah mengambil keputusan ini? Karena untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 ini, pemerintah, gereja, PGI juga menyerukan hal ini. Sehingga kita akan terus-menerus menyikapi keadaan ini dengan bijak. Tetapi kita juga bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu bagi kita bersama-sama dari dalam keluarga mempersiapkan dan menata diri kita masing-masing. Dan kesempatan ini adalah kesempatan yang indah, yang tidak kita pikirkan, apalagi kita rencanakan. Oleh karena itu, marilah saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita bersama-sama dengan keluarga akan terus-menerus mempersiapkan diri kita masing-masing, memberi tempat bagi Kristus dari dalam diri kita, memberi tempat Kristus ada di dalam keluarga, di dalam rumah kita masing-masing, karena Dia sudah memberi hidupnya untuk kita yang dikasihi. Bersyukurlah, muliakanlah Tuhan di dalam hidupmu bersama-sama dengan seluruh keluargamu. Apapun yang terjadi, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita terus mempersiapkan diri kita sebagai pribadi dan menyerahkan
diri kita bersama dengan keluarga secara total hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus dan terpujilah Dia untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh beribadah di minggu sengsara yang ke-6 ini bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada minggu pagi ini. Engkau memberkati keluarga jemaat Tuhan. Engkau yang lebih tahu akan kehidupan dan pergumulan setiap pribadi dan juga setiap keluarga jemaat-Mu. Kami pertaruhkan kehidupan keluarga jemaat-Mu hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami juga berdoa memohon kepadamu kiranya Tuhan menyertai gemis jemaat Mahanaim. Kami mau menyerahkan dan mempertaruhkan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat BP3G dan semua majelis jemaat-Mu, para pendeta, penatua, diaken, dan juga evangelis yang ada di KWP 1 sampai 9, yang ada dalam pelayanan kategorial anak, remaja, pemuda, laki-laki dan perempuan, yang ada dalam pelayanan khusus Hana Lansia Pelaut, tim doa, komisi aset, tim kerja pasca, para petugas kostor, begitu juga sopir dan yang bekerja di kantor gereja. Semua apa yang akan kami lakukan, kiranya Tuhan menuntun dan memberkati. Terima kasih Bapa, diberkati seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun kini berada, mulai dari anak kecil, anak tanggung remaja, dan juga untuk pemuda, orang tua lanjut usia, duda janda, dan anak yatim piatu. Mereka yang bersyukur karena bertambahnya usia, dan juga ya Tuhan dalam peringatan hari pernikahan mereka. Mereka yang sakit di rumah ataupun di rumah-rumah sakit, mereka yang berduka cita, Engkau menghibur dan Engkau memberkati segala upaya yang dilakukan oleh saudara-saudara kami. Diberkati kiranya warga jemaat-Mu gemis Mahanaim. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami saat ini sedang menghadapi virus corona. Kami mohon kiranya Engkau berikan hikmat dan kesanggupan kepada pemerintah kami di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden. Biarlah ya Tuhan TNI kepolisian sama-sama bergandengan tangan dengan para medis, para dokter, petugas medis, dan orang-orang yang membantu tugas-tugas kemanusiaan ini. Mereka yang dalam penderitaan Tuhan, Engkau berkati dan berikan kekuatan bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau memohon kepadamu, kiranya di dalam kuasa-Mu Tuhan, yang kami harapkan dan kami dambakan, biarlah virus corona ini dapat berlalu dari kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa memohon kiranya bangsa dan negara Republik Indonesia Tuhan, meskipun kami diingatkan untuk selalu berada di dalam menjaga jarak, tapi kami percaya kami selalu satu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kami, doa kami, dalam nama Yesus kami mau mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.